Cirebon. Ya, jadi yang pertama saya mau tanya dulu Ibu RT, ada Ibu RT nih. Tim dari Dinas Sosial sudah ada yang turun untuk memverifikasi tahun ini? Sudah ada ya? Kelurahan Wajo sudah ya? Nah, jadi mudah-mudahan pada saat diverifikasi dan validasi data itu nanti, ibu-ibu yang selama ini yang belum masuk namanya itu sudah masuk ya. Itu yang pertama. Itu lagi dibenahi datanya itu. Karena memang satu Indonesia itu ada bermasalah ya. Termasuk di Kota Bau-Bau tahun ini kita masih melakukan verifikasi dan validasi data ya. Itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu dipahami memang yang namanya PKH ini tidak semua harus dapat ya, karena itu nanti dari data yang diambil itu akan di ranking nanti ya, di ranking. Misalnya Kota Bau-Bau 20.000 ya, setelah itu dari pusat akan memberikan kuota 10.000, otomatis yang di ranking 1 sampai 10.000 ini itu yang akan dapat ya, sedangkan yang sisanya tidak dapat. Karena memang ini keterbatasan anggaran juga sebenarnya. Maksudnya di ranking itu kira-kira ya menurut kriterianya pemerintah, oh ini dulu yang dapat, yang dianggap sangat membutuhkan ya. Nah, masalah kuota memang itu urusannya pusat ya, karena yang tahu persis kekuatan keuangannya negara dari pusat langsung. Dan ini memang PKH ini program dari pusat ya. Pemerintah daerah itu hanya membantu dalam artian kayak kemarin mendampingi dari dinas sosial. Teman-teman yang pendamping itu kan dari pusat juga itu diberikan honornya ya. Harapan saya kalau ibu dan bapak sekalian menyampaikan data yang betul dan berdasarkan kriteria bisa masuk, insya Allah akan masuk ya, karena ada rankingan di sana. Yang kedua masalah air ya. Ya, jadi begini nih Ibu, masalah air ini ya, terutama masalah sumur bor. Jadi sejak tahun kemarin ya, termasuk tahun ini, nggak tahu nanti tahun depan ya, itu yang namanya program sumur bor itu dari pemerintah sementara dihentikan ya, tidak ada. Harapannya kita maksimalkan air pump, apalagi daerah atau wilayah yang sudah dilalui oleh pipa-pipa PDAM itu tidak akan mendapatkan lagi sumur bor ya, kecuali mungkin yang agak susah ya. Kenapa ini sumur bor dihentikan? Karena memang kita menjaga kualitas air tanah kita ya. Tanah-tanah kita ini kan sudah banyak terkontaminasi ini. Mohon maaf ya kalau Bapak Ibu sekalian, Takaraja Jamba, sementara Vanuatu Asia saling berdekatan, maka Makasu. Setelah itu ada lagi sumur bor di dalam, ada sumur ya. Menurut penelitian, lebih dari 70% air tanah kita itu di kota-kota itu sudah tercemar dengan yang namanya bakteri E. coli, Pak Dokter ya. Iya. Bakteri itu, sehingga memang ini dihentikan, sementara dihentikan. Di samping memang kondisi tanah kita di Kota Bau-Bau ini ada kekhawatiran jangan sampai terjadi penurunan permukaan. Nah, jadi memang ada beberapa pertimbangan. Kami dari Dewan memang sudah menyampaikan juga ke pemerintah supaya kebijakan ini jangan disapu rata untuk semua daerah. Kalau daerah yang padat penduduk mungkin ya kita bisa saja stop kan, tapi kalau daerah-daerah yang misalnya masih jarang penduduknya dan memang itu susah air, tidak ada jalur PDAM, harusnya dibuka untuk kemungkinan kita pengadaan sumur bor ya. Ya, jadi kalau saya minta maaf ini Bu, karena ini sudah dilalui jalur PDAM agak susah ini ya, agak susah untuk mendapatkan, walaupun nanti sudah dibuka dia punya moratoriumnya sumur bor, agak susah dapat ini ya. Tapi kan nanti dilihat juga kira-kira seperti apa nanti ya. Mudah-mudahan kalau memang kita lihat lokasinya memungkinkan dan kebijakan dari pemerintah sudah berubah, ya mungkin ini bisa jadi perhatian kita nanti ya. Saya pikir tugas saya sudah selesai Pak Dokter, giliran Pak Dokter lagi nih. Jadi Ibu, kalau kegiatan senam lansia sebenarnya kita mau sekali adakan supaya senam-senam itu kan bisa jadi refreshingnya ibu-ibu, saling komunikasi, bercengkrama, supaya hilang juga
stres dan lain sebagainya. Cuma kita masih pandemi COVID-19, nah, jadi belum bisa kita laksanakan. Nah, nanti kita lihat kalau kita sudah Indonesia sudah masuk dalam tahap endemi, artinya endemi itu sudah dianggap COVID corona ini sudah seperti penyakit flu biasa dan lain sebagainya. Dan kalau saya masuk kepala puskesmas 6 bulan ke depan, insya Allah dia akan panggil kita. Siap, oh saya sudah kenal sekali. Oh begitu, siap. Iya. Jadi bukan cuma lansia, yang lain juga sebenarnya boleh ikut. Sebenarnya paling bagus itu kita adakan di apa? Stadion. Malah sebenarnya kedepannya Pak Dewan saya usul juga kalau bisa ada apa lomba-lomba kayak sepak bola, futsal, supaya anak-anak mudanya kita sekarang itu tidak lari di hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi kayak kita masih kecil dulu, saya masih kecil di stadion itu kan lomba main bola dari SD itu kan rutin sekali tiap tahun. Jadi kita itu energinya kita diarahkan ke hal-hal yang positif. Sekarang anak-anak mungkin lebih banyak main apa game atau perilaku-perilaku yang kurang bagus. Nah, seperti itu usul saja Pak Dewan. Jadi bisa juga mungkin ke depannya kalau sudah selesai pandemi kita adakan lomba. Saya sudah pikirkan itu lomba senam lansia antar RW misalnya. Nanti kita kasih hadiah. Hanya apa daya kita masih pandemi. Saya kira itu saja Ibu ya. Oh ya, saya tambahkan masalah pengajian tadi ya. Jadi ya dari Depak itu sudah seperti itu aturannya. Yang saya mau tanya, guru ngajinya sudah dapat insentif tidak dari pemerintah kota? Sudah. Siapa dia punya guru? Mencemu guru nak? Iya. Siapa gurunya? Oh, namanya siapa namanya? Ya, yang paling bagus memang nanti kalau bisa ikuti arahan yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya, bernaung di bawah satu yayasan, ya. Siapa? Handayani, Labine, Handayani ya. Ya, kemudian namanya dilaporkan, kalau mau mendapat dari Depak ya seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah kota kan ada juga insentifnya 300.000 per bulannya untuk guru-guru ngaji kita. Itu nanti ya diusulkan, sampaikan di lurah. Nggak apa-apa kalau saya diberitahu juga ditembuskan supaya saya tinggal tanyakan juga di bagian kesra ya. Ada itu dia punya honor 300.000 per bulan untuk guru-guru TPA kita ya. Kalau untuk bantuan buku-buku apa namanya, buku-buku Iqra nanti kita lihat bisa langsung nanti itu ya. Baik, saya pikir itu yang bisa kami tambahkan. Waktu menunjukkan pukul ya 17.30 ya, masih ada waktu kita 40 menit. Silakan kalau ada yang ingin lagi, bukan 40 menit ya, tinggal 20-an. Ya, tinggal 15 menit lagi ya, kurang lebih 15 menit. Silakan, masih ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kedua kalinya diberikan kepada saya. Saya Syamsir Alam dari wartawan Spinnes. Adiwan, saya mendengar tadi ada tentang program di komisinya tentang agama juga ya Pak, kalau tidak salah. Ini kan lagi bulan Ramadan dan tentunya masjid itu full. Bagaimana dengan kondisi tentang, saya pernah mendengar programnya pemerintah Kota Bau-Bau tentang diberikan insentif terhadap para pengurus-pengurus masjid dan remaja-remaja masjid kurang lebih. Bagaimana hasilnya seperti itu? Apakah sudah ada realisasi? Kan kebetulan saya juga jadi pengurus masjid di Alitas KTP Pratama di Lemangga, dan saya juga di Kuda Putih juga aktif juga di Masjid Takbirul Muslimin, dan kebetulan tetangga Pak Dokter juga di Kuda Putih. Jadi bagaimana realisasinya tentang program dari pemerintah
akan diberikan insentif bagi para pengurus masjid dan remaja-remaja dan yang bagian pembersihan masjid seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mungkin kalau masih ada yang lain biar sekaligus ditanggapi. Masih ada lagi? Damnanya, mencari damnanya. Damnanya. Ya baik, jadi saya langsung tanggapi saja yang pertanyaan terakhir. Pertama, memang harapan besar kita seperti apa yang saudara sampaikan tadi itu, ya. Akan tapi sampai dengan saat ini memang yang ada itu baru untuk imam, ya, dari masing-masing masjid. Jadi kita punya imam itu ada sesuai masjidnya, ya. Yang seluruh pengurusnya atau perangkatnya itu diberi honor itu baru 2, perangkat Masjid Keraton dengan Masjid Kuba, ya, itu semua perangkatnya itu ada insentifnya itu. Nah, untuk masjid yang lain hanya insentif untuk imam, ya, untuk imam. Kalau tidak salah nilainya itu 300, ada yang 500, kayak di Islamic Center itu 500, ya. Kemudian di masjid tingkat kelurahan, tingkat kecamatan 500 per bulan Pak? Mungkin, ya. Kemudian ada masjid-masjid apa? Masjid jami, masjid apa namanya itu, kalau ya masjid jami, ya, tingkat kelurahan, itu 300. Kemudian yang jelas semua masjid sudah ada, tapi ada level-levelnya. Kayak di Masjid Raya itu mungkin 7,5, 500, 1 juta imamnya itu, ya. Tapi untuk keseluruhan pengurus belum ada, termasuk remaja itu belum ada, ya. Kita punya keuangan mungkin masih sangat terbatas, ya, sehingga itu belum ada. Saya pikir itu informasinya. Terima kasih. Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, Miri? Ya. Baik, mungkin sambil kita menunggu berbuka puasa, mungkin saya persilakan mungkin tuan rumah untuk menyiapkan. Nggak tahu apa yang disiapkan ini? Apa bukannya ini? Kita berbuka apa? Pisang hijau kan? Nah, jangan dingin-dingin ya, tidak bagus untuk kesehatan ini. Ya, disiapkan saja untuk buka puasanya, ya. Kemudian mungkin sebelum saya tutup, sambil kita menunggu buka puasa, saya ingin menyampaikan satu hal lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Nanti insya Allah nanti setelah kita buka puasa bersama, kita selesai, kemudian mohon maaf itu di luar ada disiapkan itu apa namanya? Bingkisan, ya. Bingkisannya beras. Silakan dibawa pulang untuk bikin lapa-lapa nanti, ini dekat-dekat lebaran ini, ya. Itu yang bisa, karena ini kan seharusnya kan kita makan berat ini dengan prasmanannya, ya. Kalau tidak nasi kotak. Karena puasa waktunya terbatas, kita bikin beras saja, nanti Bapak Ibu sekalian yang masak sendiri di rumah, tinggal cari lauknya, ya. Jadi kita buka puasa aja di sini. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Kemudian Ibu RT 02 RW 02 yang sudah berkenan memfasilitasi mengundang warga. Kemudian spesial terkhusus kepada Kepala Puskesmas Wajo, ya, Bapak Dr. Laude Waludin, yang sudah menyempatkan waktu. Beliau kayaknya baru pulang dari kantor tadi, tapi karena dipanggil seniornya jadi harus datang, kalau tidak bahaya nanti. Ya, jadi saya pikir itu. Terima kasih untuk semuanya Bapak dan Ibu sekalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Amin. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.